Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Era Digitalisasi dalam Media Sosial terhadap Etika Komunikasi Gen Z. Dan selanjutnya, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kepada Ibu Dr. Riri Rengganis, SS, MHum, dan teman-teman yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Diska Rahmadila. Di sini saya dari Program Studi Sistem Informasi kelas B dengan 3 digit NIM terakhir 2305 12 14 064. Langsung saja untuk ke materi awalan, yaitu ada pendahuluan. Di sini untuk pendahuluan, di mana dengan latar belakang yaitu berkembangnya teknologi di era ini akan menghasilkan jaringan-jaringan seperti internet ataupun media sosial, yang dimana dengan adanya teknologi internet ini orang-orang dapat mengakses seluruh informasi dari seluruh belahan dunia dan dapat memungkinkan siapapun dan itu dimanapun juga dapat mengakses dengan mudah dan juga bisa saling terhubung satu sama lainnya. Dan ini saya kutip dari Astuti et al. Tahun 2020. Selanjutnya, memang dengan adanya teknologi ini mayoritas banyak sekali pengguna di luar sana yang bisa diakses oleh semua orang, dan mayoritas ini diakses oleh para milenial ataupun juga generasi Z. Internet dan media sosial ini juga sering digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi saja, tapi juga untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan pada era ini mungkin memang media sosial sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang karena memang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh kita semua. Dan di sini juga memang banyak sekali platform-platform media sosial yang sudah memadai dan juga sudah menjadi sumber berita bagi masyarakatnya. Dan di media sosial juga banyak sekali bertentangan dengan etika dan moral juga pastinya, karena dari kita semua juga memakai media sosial ini, otomatis kita juga bisa harus menjaga norma-norma etika yang ada dalam berkomunikasi. Dan mengapa ini menjadi proposal untuk saya ajukan mengenai tema ini, yaitu karena yang pertama saya memiliki rumusan masalah tersendiri bagi topik ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana media sosial mempengaruhi norma-norma etika komunikasi bagi generasi Z. Dan selanjutnya yaitu ada bagaimana fenomena cancel culture mempengaruhi etika komunikasi dan tanggung jawab digital di generasi Z dan di media sosial. Untuk selanjutnya ada di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini saya bagi untuk beberapa babnya juga untuk dapat mengupas bahwa dari topik ini dapat sekali banyak tujuan yang bisa kita dapat. Yang pertama yaitu dari mengidentifikasi norma-norma etika komunikasi yang berkembang di kalangan generasi Z dalam penggunaan media sosialnya. Nah, di tujuan pertama ini saya telah mengupas beberapa tujuan yang dapat kita dapatkan juga, seperti pemahaman lebih mendalam. Apa sih pemahaman yang lebih mendalam ini maksudnya? Di sini bertujuan untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai keyakinan dan perilaku mereka para pengguna sosial media tentunya. Dan untuk selanjutnya yang B yaitu relevansi dengan konteks digital. C yaitu penyesuaian pendidikan dan pembinaan. Yang dimaksud adalah yaitu dapat menyediakan dasar bagi institusi pendidikan dan pembinaan untuk menyesuaikan program-program mereka terhadap
komunikasi yang mereka jalin, karena memang dari media sosial ini mereka dapat berkembang satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain, terkoneksi satu sama lain. Jadi mengapa ini bisa dapat disesuaikan kembali dengan ranah pendidikan dan juga pembinaan yang ada, supaya terus berkembang dan juga menjadi lebih baik untuk membentuk perilaku positif di kedepannya. Selanjutnya yaitu pengembangan pedoman praktis. Nah, di sini akan menghasilkan pedoman praktis karena dapat digunakan oleh individu, organisasi, dan institusi, di mana ini dapat membantu bagi kita semua untuk membentuk norma-norma positif dan berinteraksi secara online. Ya, selanjutnya dari tujuan yaitu membuka dialog generasi yang dapat bersangkutan antara generasi milenial ataupun generasi boomer, yaitu di atas dari generasi milenial, dengan dijembatani juga oleh teknologi ini. Yang selanjutnya yaitu memberikan panduan bagi praktisi media sosial karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih positif lagi. Selanjutnya yaitu mendorong kesadaran privasi dan keamanan. Lalu ada memahami perubahan dan perilaku dan memberikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, di mana ini menjadi dasar referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi dan mempelajari lebih dalam mengenai norma etika komunikasi di generasi Z pada sosial media. Lanjut untuk tujuan yang kedua yaitu meneliti fenomena cancel culture dan dampaknya terhadap etika komunikasi serta tanggung jawab digital pada generasi Z. Lalu apa saja tujuan yang dapat kita kupas dalam penelitian fenomena cancel culture ini? Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang cancel culture, yang dimana cancel culture ini bisa disebut dengan pembatalan online. Jadi memang fenomena ini sedang berkembang di kalangan Gen Z. Selanjutnya yaitu ada analisis dampak terhadap etika komunikasi. Lanjut ke eksplorasi reaksi dan strategi respon. Selanjutnya yaitu penilaian tanggung jawab digital, identifikasi faktor pemicu cancel culture, yang dimana dapat kita lihat faktor-faktor yang memicu terjadinya fenomena cancel culture ini pada kalangan generasi Z itu apa sih. Jadi di sini saya bertugas untuk menyelidiki bagaimana perilaku tertentu atau pandangan tertentu memicu respon pembatalan online ini. Lanjut ke selanjutnya yaitu pembentukan norma etika positif, pengaruh terhadap kesehatan mental, pandangan terhadap pembatasan kebebasan berpendapat. Lalu ada pemahaman terhadap peran media sosial, di mana memang di sini kita harus lebih bijak lagi, dan di sini saya akan mengidentifikasi apa sih pengaruh-pengaruh dari dinamika pembatalan online tersebut. Yang terakhir yaitu adalah rekomendasi untuk pengelola platform dan pendidikan, yaitu adalah manfaat dari penelitian ini sendiri. Terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari penelitian ini sendiri, yaitu dari nilai akademis, yaitu mengisi kesenjangan pengetahuan. Yang kedua, teori etika komunikasi, yaitu kontribusi terhadap pengembangan teori yang ada. Selanjutnya yaitu pedoman bagi institusi pendidikan, yaitu dengan memberikan pedoman bagi institusi pendidikan sendiri. Selanjutnya ada kebijakan dan pembinaan, yaitu mengenai dasar untuk kebijakan dan pembinaan supaya meningkatkan kesadaran dan perilaku positif di dunia maya. Lanjut yaitu memahami tren dan perubahan, dengan mengidentifikasi tren atau perubahan yang akan terjadi atau belum yang terjadi, untuk merespon secara efektif bagaimana tren itu berubah dalam perilaku komunikasinya. Lanjut yaitu memberikan panduan untuk penelitian lanjutan, yaitu memberikan panduan untuk penelitian lanjutan guna mempermudah peneliti di masa depan dapat memperdalam topik tertentu. Selanjutnya yaitu kontribusi pada kesejahteraan Gen Z. Dengan memahami dampak era digitalisasi ini, kita dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial dari generasi Z sendiri. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu ada batasan istilah. Jadi pada proposal kali ini terdapat beberapa batasan istilah yang dapat saya jabarkan, yaitu ada yang pertama generasi Z atau Gen Z. Di sini Gen Z sendiri yaitu kelompok generasi yang dimana lahir sekitar pertengahan 1900-an hingga pertengahan 2010-an. Lanjut ada media sosial, yaitu adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka yang mereka kenal di dunia nyata maupun ada di dunia maya. Lanjut ada batasan istilah era digitalisasi.
Di sini adalah periode perkembangan teknologi digital yang melibatkan adopsi luas perangkat digital dan konektivitas online. Selanjutnya yaitu mengenai batasan istilah. Yang keempat ada etika komunikasi, di mana etika komunikasi sendiri yaitu dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur perilaku komunikasi agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosialnya. Yang kelima ada pengaruh, di mana di sini saya kutip menurut Surahmat 2012, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahannya. Baik, selanjutnya yaitu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya terdapat 13 penelitian terdahulu yang relevan. Mungkin bisa saya sebutkan dari yang pertama, yaitu saya mencari penelitian terdahulu yang relevan, yaitu ada Understanding Cancel Culture, a Comprehensive Analysis of Online Shaming. Yang kedua, bentuk-bentuk etika bermedia sosial generasi milenial. Yang ketiga, The Impact of Cancel Culture on Mental Health and Empirical Study. Yang keempat, yaitu ada Online Public Shaming on Social Media Detection, Analysis and Mitigation. Yang kelima adalah generasi milenial yang siap menghadapi era revolusi digital, Society 5.0 and Revolusi Industri 4.0, dan di bidang pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu Social Media Ethic Across Generational Analysis. Yang ketujuh, pentingnya etika dalam bermedia sosial. Yang kedelapan, Digital Activism and its United Consequence, a Study of Cancel Culture. Yang kesembilan, The Role of Social Media Platform in Facilitating in or Mitigating Cancel Culture. Yang kesepuluh, Online Dialogue and Digital Civility Exploring Alternative to Cancel Culture. Yang ke-12, etika penggunaan internet digital equity di lingkungan mahasiswa. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu konsep kepemimpinan digital. Yang dimana di sini memang akan menjadi acuan saya untuk membantu penelitian saya, dan juga memang dari dampak cancel culture ini pada etika komunikasi serta tanggung jawab digital generasi Z, yang supaya memberikan pandangan lebih luas lagi kepada saya dengan beragamnya tentang dinamika yang ada dari efek atau dampaknya dalam cancel culture atau bisa disebut dengan pembatalan online. Lanjutnya adalah landasan teori. Di sini saya yang pertama ada teori komunikasi simbolik atau symbolic interactionism. Yang kedua, teori citra diri atau self concept theory. Yang ketiga, teori algoritma. Yang keempat, teori cancel culture. Yang kelima, teori interaksi sosial di media sosial atau social interaction on social media theory. Untuk bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu adalah penelitian studi kasus deskriptif. Dan yang kedua, untuk pendekatan penelitiannya saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dilanjut dengan sumber data dan data penelitian yang saya lakukan yaitu pada pengguna aktif sosial media dan teknik pengumpulan data melalui data yang dikumpulkan lewat wawancara mendalam, observasi online, analisis konten, dan survei online. Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data, yaitu analisa data kualitatif. Baiklah, ini adalah daftar rujukan yang bisa saya cantumkan supaya saya bisa dapat menunjang penelitian saya dan proposal saya pada proposal kali ini. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan proposal mengenai pengaruh era digitalisasi dalam media sosial terhadap etika komunikasi Gen Z. Dan menurut saya, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.